akan menceritakan kisahnya. Seorang gadis hafiz Quran. Siapa yang menciptakan ular? Saat penduduk desa mengetahuinya, jadi semua orang berteriak. Kejadian yang menyakiti hati ini akan didengar dengan hati. Teman dipanggil. Itu adalah sebuah desa. Baik umat Hindu maupun Muslim dulu tinggal di desa ini. Ada seorang gadis di desa ini. Itu adalah hafiz Quran. Itu sangat bagus dan murni. Allah menjadikannya sangat tampan dan cantik. Tuhan memberkatinya dengan kecantikan dan moral. Dia adalah satu-satunya anak perempuan orang tuanya. Ada sebuah seminari kecil di desa ini, di mana dia biasa pergi ke sana untuk menghafal Al-Quran. Dan orang-orang datang dan pergi. Dia jatuh cinta padanya setelah melihat kecantikannya. Tapi begitu Allah melakukannya, bahwa seorang anak laki-laki Hindu melihatnya. Begitu dia melihatnya, dia menjadi gila. Dan entah bagaimana, ingin dekat dengannya. Sedang membuat rencana seperti mendapatkannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyetujui hal ini, bahwa seorang Hindu harus menikah dengan gadis Muslim hafiz Quran. Gadis ini menikah dengan seorang Muslim. Gadis itu sangat bahagia di rumahnya. Tapi anak laki-laki Hindu itu terbakar api cemburu dan berulang kali berteriak dengan marah. Itu jika itu tidak berhasil padaku, jadi aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi pada orang lain. Ada seorang penyihir hebat di kota ini. Jadi berkelilinglah dan pergi menemui pesulap dan menceritakan keseluruhan kisahnya. Pesulap itu memberitahu anak laki-laki Hindu ini sebuah cala yang dia mulai gigit, dan dia duduk bersamanya di hutan dan mulai menebak. Sekarang anak laki-laki Hindu ini mulai melakukan ilmu hitam pada suami dan istrinya. Dan perlahan dari gadis ini, suaminya mulai menjauh. Gadis ini telah menikah selama 6 tahun, tapi belum ada anak. Salah satu alasannya adalah Allah tidak memberinya anak. Kedua, suaminya menjauh darinya, dan dia terus menangis siang dan malam, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu hari dia punya pembantu di rumah. Dia menyebutnya penyembuhan spiritual. Dia memulai penyembuhan rohaninya. Rahmat Tuhan. Allah memberkatinya dengan seorang putri yang sangat cantik. Putri ini dicintai dan dipuja oleh seluruh rumah. Tetapi ayah dari anak perempuan ini sangat tertarik pada anak perempuan ini. Dia bahkan tidak suka melihat putrinya. Wanita itu sangat mengkhawatirkan hal ini. Mengapa suamiku tidak mencintai putrinya? Tapi dia terus berterima kasih kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah memberikan seorang anak perempuan. Maka Allah pasti akan memberikan kebahagiaan. Cinta putrinya harus lahir di hati ayahnya. Sekarang gadis itu berumur 10 bulan. Suatu ketika seorang pengemis datang ke rumahnya dari istana Tuhan. Pria malang ini membunyikan pintu gadis ini. Itu adalah hamba Tuhan yang baik. Siapa yang memberi makan orang miskin yang lapar ini? Saat dia mendengar suara ini, jadi dia berkata kepada karyawannya, "Datang dan berikan makanan kepada orang malang ini." Ketika karyawan itu pergi untuk memberi makanan, begitulah kata orang malang ini, bahwa akulah yang harus menemui nyonya rumahmu, bukan kamu. Pegawai itu pergi dan memberitahu majikannya. Jadi dia tidak tahu mengapa dia datang ke pintu untuk menemui pria malang ini. Meskipun dia gadis yang sangat pemalu, pria malang itu memanggil gadis ini, "Putri itu biarkan aku makan dengan tanganmu." Dia mengambil makanan dari karyawannya dan tempatkan mereka di hadapan orang-orang miskin. Pria malang itu berkata bahwa putrinya tidak akan membawakanku air. Gadis ini memesan karyawannya, "Bawakan air itu." Karyawan itu membawakan air dalam gelas kuningan besar. Dia menangkap air itu dan berikan orang malang ini. Ketika orang malang itu melihat ke dalam gelas ini, jadi dia bilang ada ular di air ini. Wanita ini terkejut mendengar bagaimana hal ini bisa terjadi. "Aku sendiri yang menangkapmu," kata orang malang ini. "Putri itu telah memberikan ilmu hitam padamu." Gadis itu sangat terkejut mendengarnya. Dan dia berkata, "Mengapa seseorang melakukan ilmu hitam padaku? Saya tidak punya musuh.
Tapi orang miskin itu terus-menerus berbicara dengan gadis ini. Ilmu hitam itu telah dilakukan padamu, agar suamimu bisa diambil darimu, dan tidak punya anak. Setelah mendengar ini, gadis itu mulai tertawa, dan dia berkata, "Hei, ayah, bagaimana saya bisa menerima kata-katamu? Allah telah memberkati saya dengan seorang putri cantik. Saya memperkenalkan Anda kepada putri ini. Tapi saat ini dia sedang tidur." Mendengar hal itu, orang malang ini berkata, "Putriku, masuklah ke dalam dan lihatlah. Kamu akan percaya kata-kataku. Putrimu tidak tidur. Dia sudah mati." Begitu dia mendengar ini, langit menimpanya. Dia berlari masuk. Dia masuk dan melihat. Dia benar-benar mati bagi putrinya. Dia berlari ke pintu sambil menangis. Tapi dia melihat orang malang itu tidak ada di sana. Dia segera memberitahu karyawan itu, "Pergi lihat kemana perginya si fakir." Pelayannya sering mencari orang malang itu. Namun dia tidak ditemukan dimanapun karena dia terkejut. Semuanya bagaimana gadis kecil yang tidak bersalah ini meninggal. Dan siapa fakir itu? Siapa yang melaporkan kematian gadis ini? Putrinya sudah mati. Sudah setahun dan Allah memberinya anak perempuan lagi. Dan anak perempuan itu bahkan lebih cantik dari anak perempuan ini. Dan dia tidak akan membiarkan siapapun melihat putrinya. Karena dia takut bahwa aku telah kehilangan seorang putri. Jika sesuatu terjadi pada putri ini, jadi apa yang akan terjadi padaku sekarang setelah putriku berumur 3 tahun? Dan wanita itu sangat senang. Dan 3 tahun kemudian, pria malang yang sama datang lagi ke rumahnya. Dan pembantunya pergi untuk memberikan makanan kepada orang malang ini. Saat itu dia mengenali yang dibenci. Dan dia lari ke majikannya. Dia pergi dan berkata bahwa pemiliknya adalah si fakir. "Siapa yang memberitahumu berita kematian putri pertama?" Mendengar ini, dia takut dan segera pergi menemui putrinya. Dia melihat, jadi putrinya sedang tidur nyenyak ketika dia melihatnya. Bahwa putriku sedang tidur. Dia menghela nafas lega dan menyuruh pegawainya pergi. "Berikan makanan kepada orang malang ini dan suruh dia pergi." Pembantunya melakukan hal yang sama saat dia memberi makanan. Demikian kata Safker sambil mengambil makanan. Ilmu hitam telah dilakukan pada nyonya rumah ini. Dia tidak percaya apapun yang saya katakan. Katakan padanya bahwa dia mendapatkan perawatannya. Tidak ada anak-anak di rumah ini yang akan tersisa. Gadis itu tidak akan pernah bisa menjadi seorang ibu. Saat pelayan ini datang dan memberitahu majikannya, jadi dia mulai menangis. Pelayan ini mengirim pesan ke bosnya. Suaminya segera pulang dengan menunggang kuda. Dan begitu dia turun dari kudanya, kuda ini mulai melakukan hal-hal aneh. Dia membawa pulang ini dengan kakinya, mulai menggali tanah di halaman. Pergerakan kuda ini merupakan kejutan besar bagi semua orang. Dan bertanya-tanya dan bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan kuda ini? Dan kenapa dia masuk rumah kita dan membuat lubang seperti ini? Mereka semua sedang berpikir sekarang. Putri itu bangkit dan lari dari dalam. Sebelum ada yang menangkapnya, dia langsung jatuh ke dalam lubang. Segera setelah gadis lugu ini dibawa keluar. Jadi dia sudah mati. Setelah kecelakaan ini, wanita ini yakin apapun yang dikatakan orang malang itu benar. Dia menghubungi seorang sarjana hebat. Dan selama perawatan ini, Tuhan memberkati dia dengan seorang putri lagi. Sekarang dia dan suaminya takut. Itu jika sesuatu terjadi pada putri kami. Jadi apa yang akan terjadi pada kita? Tapi apa yang terjadi pada putri ini? Dia bahkan lebih berbahaya daripada dua putri pertama. Dan dengan cara itulah suaminya mengambil putrinya. Dan dia pergi ke agen ini bersama istrinya. Dari mana dia mendapatkan perawatannya? Kami melewati hutan, bahwa ada seekor burung terbang di jalan. Danau itu mengambil gadis ini dari ibunya, dan dia terbang menuju langit. Dan mereka berdua tanpa daya memandangi putri mereka. Gadis itu jatuh dari danau saat terbang. Dan gadis itu telah jatuh dari ketinggian sehingga sudah terlambat bagi gadis itu untuk jatuh ke tanah.
bahwa tubuhnya terkoyak. Melihat ini, kedua orang tuanya sekarat, seolah-olah seorang anak sedang rindu. Lagi pula, siapa yang membunuh putri kita? Apa yang terjadi pada putri kami? Sekarang wanita itu banyak menangis. Dia melihat 3 anak perempuan meninggal di depan matanya. Apa yang lebih traumatis bagi seorang ibu? Itu adalah kesabaran dan ketekunan seorang ibu. Dia bersujud di hadapan Allah dengan penuh kesabaran. Dia terus berdoa kepada Allah, "Ya Allah, apa hikmah MU dalam hal ini? Lagi pula, siapa musuhku? Mengapa rahasia ini tidak terungkap?" Ilmu hitam itu sedang terjadi padanya, tapi itu tidak diberitahukan. Siapa yang melakukan ilmu hitam padanya? Suaminya sudah pindah darinya. Sekarang setelah kematian ketiga putrinya, keluarga tersebut mulai merayunya. "Nak, istrimu ini jahat. Setiap anak yang lahir darinya akan mati. Kami menginginkan seorang putra. Siapa yang menjadi pewaris keluarga kami? Jika Allah memberi kita seorang putra dari minuman bersodanya, jadi jangan biarkan dia mati juga. Jadi lakukan ini dan menikah lagi." Ide pernikahan kedua ini mulai muncul di hati suaminya. Tapi Allah harus melakukan ini pada hari ini. Bahwa orang malang yang sama datang ke rumahnya. Dia mengetuk dan orang malang itu berseru bahwa ada seseorang yang bisa memberi makan hamba Allah ini. Saat pelayan membuka pintu, begitu dia melihatnya, dia terkejut dan segera pergi dan memberitahu majikannya. Nyonya itu mendatangi pria malang ini sambil menangis. Dan dia berkata, "Apa yang dia dapatkan sekarang?" Jadi ketika sampai di depan pintuku, membawa pergi anak-anakku. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepadamu. Aku menjadi dengan tangan kosong. Saya tidak akan pernah bisa menjadi seorang ibu. Kamu benar. Dia menangis. Dan pria malang ini sedang berbicara. Orang malang itu berkata kepadanya, "Jika kamu percaya padaku, izinkan aku pulang. Saya telah diutus khusus untuk pekerjaan Anda." Wanita ini mempercayainya, dan dia membawa orang miskin ini ke rumahnya. Pria malang ini mengitari seluruh rumah, dan kemudian duduk di satu tempat dan berkata, "Bawakan aku air dalam panci." Pelayan ini membawakan air, dan letakkan di depan orang miskin. Pengemis itu menyimpan sesuatu untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata kepadanya tampilan itu, "Apa yang kamu lihat di dalamnya?" Saat gadis ini melihatnya, dia terkejut. Ada seekor ular hitam besar di dalamnya. Dia berteriak dan mundur. Dan orang malang ini berkata bahwa kamu telah melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Ilmu hitam itu telah dilakukan padamu. Dan melalui keajaiban ini, seekor ular hitam telah ditempatkan di perutmu. Siapa yang membunuh semua anakmu? Kata gadis ini, "Anak-anak saya lahir sehat." Kata orang malang ini, "Ya, kamu pasti bahagia. Tapi itu diambil darimu. Anak-anak ini tidak punya kehidupan. Bukan siapa-siapa yang membunuh perempuan. Ini ular. Ilmu hitam ini telah diberikan kepadamu oleh seorang anak laki-laki Hindu. Bahkan sebelum menikah, anak laki-laki Hindu itu tergila-gila padamu begitu dia melihatmu. Segera setelah Anda menikah dengan orang lain, dia menjadi gila karena marah dan mulai terbakar dalam api kecemburuan. Dan dia mulai melakukan ilmu hitam. Dia pergi menemui Aamil dan mempelajari mantra yang hebat. Dan selama 40 hari dia digigit. Sekarang setiap hari dia terus memisahkan Anda dan suami Anda. Dan itulah sebabnya suamimu meninggalkanmu. Sangat mencintaimu. Tapi gara-gara sihir ini, suamimu pun kabur darimu. Anda mulai membenci. Bocah Hindu itu telah melakukan hal yang sangat kotor padamu. Dari situ Anda tidak akan pernah bisa membuat suami Anda tidur malam. Jika Anda ingin anak-anak Anda hidup. Jadi untuk itu Anda harus melalui banyak kesulitan. Gadis itu adalah berkat Tuhan. Hafiz adalah Al-Quran. Tidak pernah memikirkan hal ini di dalam hatinya. Lakukan itu pada siapapun yang jahat. Dan kemudian keadaannya menjadi lebih buruk. Allah sedang mengujinya. Itulah yang terus dia pikirkan. Atau ada orang lain di belakangnya.
Sekarang dia tahu siapa musuhnya. Katanya bahwa saya siap melewati setiap kesulitan. Orang malang ini berkata bahwa ini adalah tugas yang sangat sulit. Gadis itu berkata bahwa aku siap. Kata orang malang ini bahwa Anda harus membuat ular ini untuk menyelamatkan anak-anak Anda, sehingga setiap anak yang lahir setelah itu akan selamat. Awalnya dia takut, tapi kemudian dia sangat beriman kepada Allah. Jadi dia bersiap untuk melakukan pekerjaan yang aneh dan tak tertahankan ini. Fakir memberitahu gadis ini beberapa tindakan yang harus dia lakukan dengan tenang malam itu. Saat suaminya datang, dia menceritakan seluruh kisahnya kepada suaminya. Jadi dia berkata bahwa kamu percaya. Pria malang itu mengatakan yang sebenarnya. Jadi mengapa Anda mengambil risiko demi anak-anak Anda? Kenapa kamu ingin menyimpan ular di perutmu? Kata gadis ini, apapun yang terjadi sampai hari ini, apa yang dikatakan orang malang itu kepadanya memang benar. Dan semuanya ada di depan Anda. Dan orang yang sama telah menciptakan kebencian padaku di hatimu juga. Saya akan terus melakukan ini. Saya harus melakukan apapun untuk ini. Dan orang malang itu memberitahuku bahwa ular ini ada di dalam perutmu. Dan dia mengatakan itu segera setelah kamu mengungkapkan cintamu padanya. Bahwa ini anakku dan aku ingin melahirkannya. Dan kemudian ia akan mulai tumbuh. Artinya aku harus mengeluarkan ular itu dari perutku dengan cara apapun. Horizir ini juga memberitahunya beberapa beasiswa. Itu tanpa berbicara dengan siapapun. Harus duduk sendirian di kegelapan malam. Sekarang gadis ini mengatakan ini kepada ular dengan penuh cinta. Bahwa aku ibumu dan ingin melahirkanmu. Dan saya ingin menghadirkan dunia ini. Ular itu mendengar ini dan mulai tumbuh. Dan dia menceritakan keseluruhan kisahnya kepada bidan. Dan jelaskan semuanya dengan baik. Bahwa anak itu akan lahir untukku. Dia bukan anak biasa. Seekor ular. Segera setelah waktunya tiba. Dan dia melahirkan seekor ular. Namun dia melanjutkan tugasnya dengan cara yang sama. Sehingga ular itu lahir dalam keadaan mati dan ular itu tidak sendirian. Seorang putra juga lahir bersamanya, yang warnanya biru. Putranya meninggal sesaat sebelum kelahirannya. Apa yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu? Bahwa mereka adalah 3 anak perempuan di depan mata mereka. Dan telah melihat seorang anak laki-laki meninggal. Tapi dia sangat terkejut melihat ular di depannya. Betapa dia memelihara seekor ular sebesar itu di dalam rahimnya dan melahirkannya. Kini Allah lah yang dapat mempermudah tujuannya. Tepat 1 tahun setelah kejadian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dikaruniai seorang putra. Dan dia berteriak. Dia datang ke pintu mendobrak. Dan dia berkata bahwa Bapa tidak datang untuk memberitahuku kabar buruk apapun. Jika sesuatu yang buruk terjadi padaku sekarang, jadi mungkin saya tidak tahan dan mati. Saya selalu berharap anak saya sehat, dan saya terus berdoa untuk hidupnya. Aku terus bersenandung di hadapan Allah, bahwa Allah memberi kehidupan kepada anakku. Saya datang untuk memberitahu Anda bukan kabar buruk, melainkan kabar baik. Bocah Hindu itu melakukan ilmu hitam padamu lagi, tapi ular hitam ini menggigitnya. Dan dengan dia yang menjadi agennya. Itu semua adalah pekerjaan seorang guru sihir. Dia juga digigit dan mereka berdua mati di sana. Dengan cara ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuh musuhmu. Dan semoga Tuhan memberkati Anda. Semoga Allah memberikan kehidupan kepada putra Anda dan Anda akan hidup bahagia. Dan Anda dan putra Anda akan menjadi satu-satunya pewaris properti ini. Maka seorang gadis hafiz Quran mulai bersyukur kepada Allah dan mulai menjalani hidupnya dengan bahagia. Jika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengubah segala kesulitannya. Teman-teman, kami harap kalian menyukai video kami hari ini. Jika kalian suka dengan video ini,